Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang politik luar negeri Indonesia dari masa demokrasi parlementer terpimpin Orde Baru dan era reformasi. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri merupakan kebijakan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara lain dalam lingkup dunia internasional. Dengan demikian, politik luar negeri tentu saja berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, tergantung pada tujuan nasional masing-masing negara. Landasan politik luar negeri Indonesia ada dua, yaitu landasan ideal dan landasan konstitusional. Yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan pencitraan dari 5 sila di dalamnya. Setiap sila mempunyai arti dan menjadi pedoman bangsa Indonesia yang dinilai ideal dalam kehidupan negara yang adanya hubungan antara sila-sila di dalamnya. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi salah satu faktor objektif yang berpengaruh dalam politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksana kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini membuktikan bahwa politik luar negeri Indonesia harus didasarkan atas asas kesamaan derajat, saling menghormati dan menguntungkan, dan saling tidak mencampur urusan dalam negara masing-masing. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia berupa Undang-Undang Dasar 1945, di mana kehidupan berbangsa dan bernegara telah diatur di dalamnya dan berkaitan dengan penentuan kebijakan luar negeri. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia bahwa Indonesia akan tetap menjalankan politik luar negeri berdasarkan kepentingannya sendiri dan tidak ditentukan oleh arus politik negara lain. Bahwa politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia tidak lain merupakan salah satu cara mencapai kepentingan nasional. Politik luar negeri yang bebas dan aktif itu tidak dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini juga disesuaikan dengan kepentingan dalam negeri serta konstelasi politik internasional pada saat itu. 2. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950-1959. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah merakarasai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam bentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum gerakan non-blok atau non-allied movement. Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni Blok Barat, Amerika Serikat, dan Blok Timur, Uni Soviet. Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan. 3. Politik luar negeri Indonesia masa Soekarno atau demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan politik luar negeri condong mendekati negara-negara blok timur dan berkonfrontasi dengan negara-negara blok barat. NEVO dan OLDEVO. NEVO merupakan kekuatan baru yang sedang muncul, yaitu negara-negara progresif revolusioner, termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya, yang anti-imperialisme dan kolonialisme. OLDEVO merupakan kekuatan lama yang telah mapan, yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis atau nekolin. Untuk mewujudkan NEVO maka dibentuk poros Jakarta Phnom Penh Hanoi Peking Pyongyang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit, sebab hanya berpedoman ke negara-negara komunis. B. Politik konfrontasi Malaysia. Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok NEVO. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden mengumumkan Dewi Komando Rakyat atau Dewi Kora pada tanggal 3 Mei 1964 yang isinya sebagai berikut.
1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekolin Inggris. Pelaksanaan Dwi Kora dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat menunjukkan adanya campur tangan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia. Dijalankan oleh Presiden, sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nevo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya, maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nevo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, mencapai miliaran rupiah. Di antaranya diselenggarakan Ganevo yang membutuhkan pembangunan kompleks olahraga Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing. D. Politik gerakan non-blok. Gerakan non-blok merupakan gerakan persaudaraan negara-negara Asia Afrika yang kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh blok barat maupun blok timur. Keterlibatan Indonesia dalam GNB menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia di dunia sudah cukup maju. GNB merupakan gerakan yang bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi rakyat Indonesia, GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam skala nasional dan internasional. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Politik luar negeri suatu negara hakikatnya merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional. Hubungan luar negeri diatur dalam hal-hal berikut. Yang pertama, terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabdikannya kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi. Yang kedua, mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara maupun Pasifik Barat Daya, sehingga memungkinkan negara-negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri melalui pengembangan ketahanan nasional masing-masing, serta memperkuat wadah dan kerjasama antara negara-negara Perhimpunan Bangsa Barat Asia Tenggara. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama untuk maksud damai dengan sebuah negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan peranannya dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintah Presiden B.J. Habibie, pemerintah Habibie disibukkan dengan urusan memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di era Orde Baru dan kerusuhan pasca jejak pendapat di Timur Timur. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan Republik Indonesia dengan negara-negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif selama masa pemerintahan yang singkat, Presiden Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini, selain isu Timur Timur, adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti kasus Aceh, Papua, dan isu perbaikan ekonomi. Ancaman terhadap disintegrasi nasional di era Presiden Wahid menjadi kepentingan nasional yang sangat mendesak dan menjadi prioritas. Akan tetapi, kebijakan politik tersebut ternyata dinilai oleh beberapa kekuatan politik dalam negara akan kelemahan, terutama dalam menghadapi masalah disintegritas dan konflik-konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati dilantik menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan dalam negeri
menjadi agak lebih kondusif. Situasi ekonomi Indonesia mulai membaik ditandai dengan nilai tukar rupiah yang stabil. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan kunjungannya mendatangi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, dan Timor Barat. Pada era pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati juga terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air, sehingga dapat dipahami jika isu teritorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintah Megawati. Pada pemilihan umum tahun 2004, yang merupakan pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpilih menjadi presiden mengalahkan Megawati. Ia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya kemitraan strategis dengan negara-negara lain, di antaranya Jepang, Tiongkok, India, dan lain-lain. 2. Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri atau internasional. Yang ketiga, bersifat pragmatis, kreatif, dan opportunistis. Artinya, Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja, baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. Yang keempat, konsep truth, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.